Mengetahui bahwa rakyatnya selamat dan sudah membangun pondok tersebut, Pasak Bande Semas yang bertempat tinggal di dalam hutan Bebengan Sagar merasa cukup senang. Lalu Pasak Bande Semas, Om Swastiastu, warganet yang budiman dimanapun berada. Kali ini saya akan melanjutkan kembali membacakan tentang babat Pasak, yaitu masih kelanjutan daripada kisah Predi Sentane atau keturunan Pasak Bande Semas, yaitu tentang cerita atau ihwal mengapa Pasak Bande Semas disebut sebagai Pasak Tebuwana dan Pasak Abasan. Ihwal disebut Pasak Bande Tebuwana diawali terjadinya peperangan antara Anglurah I Gusti Paraupan, penguasa Bangli, dengan Raja Taman Bali. Di dalam peperangan ini akhirnya I Gusti Paraupan bersama sanak saudaranya antara lain I Gusti Baingen, I Gusti Pamangor, dan lain-lainnya kalah di medan laga. Rakyatnya yang masih hidup untuk menyelamatkan jiwanya lalu melarikan diri dari Bali dan bersembunyi di tempat-tempat yang dianggap aman. Anak I Gusti Paraupan bernama I Gusti Gedirake Oke melarikan diri ke dalam hutan Pulage. Kemudian dari hutan Pulage pindah ke desa Bebalang, daerah Bangli, dan seterusnya menetap di desa Bebalang. Sedang Pasak Bande Semas juga ikut meninggalkan rumahnya di Bangli dan bersembunyi di dalam hutan Bebengan Sagar. Dari sini Pasak Bande Semas mengawasi rakyatnya yang telah meninggalkan rumahnya dengan menyeberangi sungai Sangsang menuju ke barat sampai di sebelah selatan Kayuanan. Mereka membangun pondok sebagai tempat berteduh dan pemukimannya yang kemudian disebut Desa Serokadan, daerah Bangli. Mengetahui bahwa rakyatnya selamat dan sudah membangun pondok tersebut, Pasak Bande Semas yang bertempat tinggal di dalam hutan Bebengan Sagar merasa cukup senang. Lalu Pasak Bande Semas bersama anak istrinya merampas hutan Bebengan Sagar dan selanjutnya di sana ia membangun rumah. Tatkala berlangsungnya peperangan antara rakyat Bangli dengan rakyat Taman Bali, Pasak Bande Semas sempat berpisah dengan anak istrinya karena anak istrinya tidak ikut bersembunyi di hutan Bebengan Sagar, melainkan bersembunyi di dalam hutan Ulaga. Sesudah Bangli dikuasai oleh Raja Taman Bali, lalu diangkat seorang raja, yaitu putra dari Raja Taman Bali bernama I Dewe Gede Berasi. Di Bangli beliau membangun puri di sebelah utara Bancingan. Itulah sebabnya beliau diberi gelar I Dewe Gede dan Bancingan atau I Dewe Gede sebelah utara Bancingan. Selama Pasak Bande Semas berada di hutan Bebengan Sagar, Raja Bangli sering mengirim utusan ke sana minta agar Pasak Bande Semas datang ke Bangli menghadap raja. Sebab Raja Bangli akan membangun puri sehingga memerlukan bantuan dan petunjuk Pasak Bande Semas. Oleh karena Pasak Bande Semas
sedang sibuk membangun rumah dan merabas hutan, maka untuk sementara waktu ia belum dapat datang menghadap Raja Bangli. Walaupun demikian, Raja Bangli selalu mengirim utusan kepada Pasak Bendesemas di hutan Bebengan Saga, dan akhirnya Pasak Bendesemas mau memenuhi perintah Raja Bangli yang berulang kali mengirim utusan kepadanya. Setibanya di Bangli, Raja Bangli bertanya, mengapa Pasak baru sekarang datang menghadap, sedangkan saya sudah berkali-kali mengirim utusan? Pasak Bendesemas menjawab bahwa ia sedang sibuk merabas hutan dan mendirikan rumah. Sebab itu Pasak Bendesemas mohon maaf yang sebesar-besarnya. Raja Bangli lalu memberitahu kepada Pasak Bendesemas bahwa hutan Bebengan Saga itu sesungguhnya sangat angker. Raja Bangli bertanya, mengapa Pasak berani merapas? Dari peristiwa ini, Raja Bangli beranggapan bahwa Pasak Bendesemas adalah orang yang bijaksana dan sakti. Kalau tidak demikian, mustahil bisa merapas hutan Bebengan Saga tersebut. Penghuni hutan itu mungkin bersikap ramah dan manis terhadap Pasak Bendesemas. Sejak itu Pasak Bendesemas dijuluki Pasak Bendese Tebuwana, lalu ditempatkan di Banjar Pering Adi atau Tiing Adi. Sedang adiknya dijuluki Pasak Bendese Abasan dan ditempatkan di Banjar Puli, Desa Kawan, daerah Bangli. Seterusnya mereka dijadikan pakandel atau orang kepercayaan Puri Bangli, dan kemudian Banjar Pering Adi berubah menjadi Tiing Adi atau Banjar Kawan. Demikian ihwal Pasak Bendesemas disebut Pasak Bendese Tebuwana dan Pasak Bendese Abasan yang sekarang sudah berkembang dan terdapat di beberapa desa. Kemudian seorang anak perempuan dari Pasak Bendese Tebuwana dinikahi oleh Idewe Gede Tangkeban Raja Bangli. Dari hasil pernikahannya itu lahirlah beberapa orang anak laki-laki. Di samping itu seorang anak perempuan Pasak Bendese Tebuwana juga dinikahi oleh keturunan dalam Gergel Sri Watulenggong yang ikut pada Bendese Balai Agung Desa Campage Bangli, keturunan dari Ki Dukuh Suladri. Dari pernikahannya ini beliau menurunkan Ki Tebuwana di Bangli. Nama Tebuwana ini dipergunakan supaya keturunannya mengetahui bahwa mereka memiliki ibu dari Pasak Bendese Tebuwana, dan inilah selanjutnya menurunkan mereka yang mempergunakan jati diri atau identitas Ki Tebuwana di Bangli dan di beberapa desa lainnya. Nah, jadi Ki Tebuwana ini adalah keturunan dalam, dari keturunan dari di dalam Watulenggong. Begitu dulu warganet, saya akan lanjutkan kembali masih mengenai kisah Dewa Mangges Kuning yang bertempat tinggal di hutan.